Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya kali ini adalah mengenai dosa gibah. Yang pertama adalah bagaimana pengertian gibah itu dalam Islam. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita bertobat dari dosa gibah dan apakah jika kita sudah bertobat, pahala kita bisa kembali lagi. Kemudian yang ketiga, apakah ada kiranya gibah yang diperbolehkan secara syariat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang menarik, apa itu ghibah? Ghibah adalah sangat terlarang, sangat tercela. Lebih-lebih Islam adalah agama yang memuliakan akhlak, menyempurnakan akhlakul karimah. Dan ghibah ini sangat-sangatlah tidak pantas bagi seorang yang menganut agama yang memuliakan akhlak tersebut. Di dalam Al-Quran saja Allah mengumpamakan ghibah itu dengan memakan bangkai saudara sendiri. Ayuhib wala yaqtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Janganlah kalian menggibah. Menggibah itu mengumpat sesama kamu sekalian. Apakah kamu sekalian suka makan bangkai saudara sesamamu? Ya, kurang lebih seperti itu arti daripada ayat tersebut, yang artinya betapa buruknya yang namanya mengumpat saudara, dan betul-betul itu akhlak yang sama sekali tidak baik. Di dalam hadis Nabi SAW juga menjelaskan lebih gamblang tentang ghibah. Dzikruka akhaka bima yakrah, kata Nabi. Yang namanya ghibah yaitu menyebut tentang saudara kita ala dhahril ghaib, tanpa dia hadir, hal-hal yang dia tidak sukai walaupun benar. Itu tidak boleh karena tidak mencerminkan akhlak. Sudah kita menyebut-nyebut kejelekan orang. Nah, hukumnya jelas haram, sampai-sampai diumpamakan dengan memakan bangkai saudara sendiri. Bahkan ada hadis kalau tidak salah menyebutkan al-ghibatu asyaddu minaz zina, bahwa ghibah itu lebih buruk daripada zina. Wal'iyadzubillah. Karena itu mari kita jauhi itu, dan apabila kita sudah terlanjur melakukannya, segeralah bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi juga ditanyakan bagaimana cara bertaubat. Ya, betul-betul menyesali, memperbanyak istighfar, dan bila perlu datangi dan minta maaf. Tidak mesti diceritakan saya sudah menggibah Anda, tapi ya minta maaf ya atas kesalahan-kesalahan saya, ya baik disengaja atau tidak disengaja. Bawakan dia oleh-oleh, bawakan hadiah, misalnya datang main ke rumahnya, bawa makanan, bawa apa, senangkan hatinya sebagai bagian daripada menebus kesalahannya itu. Insya Allah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ketiga tadi juga bagus sekali, dan memang ada ghibah yang diperbolehkan. Apakah menyebut kejelekan saudara itu selamanya jelek? Tidak. Ada kalau tidak salah 6 situasi di mana boleh kita menyebut kejelekan saudara kita. Saya tidak begitu, mohon maaf ya, tidak begitu ingat seluruhnya, tapi di antaranya adalah ketika ada kasus kriminal yang hendak bahkan harus kita laporkan ke pihak berwajib. Ya seperti itu kan sebuah kriminal adalah kejelekan. Di situ boleh kita sampaikan untuk menyelamatkan diri sendiri maupun orang lain. Itu kan ketika kita di polisi, dia sudah begini, dia sudah mencaci saya, dia sudah menjelekkan saya, dia sudah memukul saya. Ya itu boleh, kan itu kejelekan dan dia tidak ada. Tapi itu boleh karena untuk kemaslahatan. Selain daripada itu juga ketika kita ingin bertanya kepada ulama tentang kasus yang kita alami, misalnya ribut sama istri, atau apalah masalah-masalah pribadi, kita ingin tahu hukumnya, lalu kita tanya kepada seorang ustadz, seorang ulama, maka mau tidak mau kita harus menceritakan kasusnya, walaupun kasusnya adalah kasus yang negatif, yang tidak disukai oleh orang tersebut, namun boleh itu, tidak dikatakan ghibah karena juga untuk kemaslahatan. Begitu juga misalnya antara lain ketika kita ingin menyelamatkan masyarakat kita dari satu oknum yang suka menipu misalnya, dan terkenal menipu, sangat merugikan banyak orang, lalu kita katakan kepada orang-orang dekat kita, hati-hati sama orang itu, jauhi dia, nanti kamu akan ditipu, nanti kamu akan
diperdaya, nanti akan dicuri dan lain seterusnya, dan dirugikan. Ketika kita menyebut kejelekan itu tidak disebut ghibah yang tercela tadi. Kenapa? Karena sekali lagi untuk kemaslahatan. Lebih-lebih kemaksiatan atau kesalahan tersebut nyata-nyata dilakukan. Dia sendiri nyata-nyata terang-terangan melakukan dosanya. Beda halnya yang diam-diam. Tidak ada yang tahu dia berbuat maksiat, lalu itu kita ceritakan kemana-mana, itu tidak boleh. Tidak ada kemaslahatan juga, karena toh juga dia merugikan dirinya sendiri, tidak merugikan orang lain. Dan beberapa situasi-situasi yang diperbolehkan di dalam Islam untuk kita berghibah, namun karena waktu yang terbatas, insya Allah dapat diperoleh dari literatur-literatur, dari kitab-kitab, dari penjelasan-penjelasan para ulama. Insya Allah dapat informasi yang lebih lengkap tentang itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita dari segala yang dimurkainya. Amin ya rabbal alamin.